Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Aku harap semoga kamu sehat selalu serta senantiasa berada dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelumnya, aku mohon maaf karena baru sempat untuk berbagi sedikit kisah dan pelajaran hidup lagi. Pada kali ini, aku ingin berbagi kisah dan pelajaran tentang sebuah pengalaman yang sangat berharga yang pernah aku alami, yakni tentang pentingnya untuk mengikuti pedoman atau petunjuk yang telah diberikan kepada kita. Semoga ada banyak hikmah, pelajaran, dan manfaat yang bisa diambil. Amin. Jadi, waktu itu, tepatnya tanggal 7 Mei tahun 2020, aku berkutat keras di meja belajar untuk mempersiapkan ujian kuliah secara daring. Waktu itu, kami diberikan kebebasan waktu untuk mengerjakan ujiannya selama berada dalam rentang waktu yang telah ditetapkan. Setelah sekian lama aku belajar, insya Allah aku merasa jika aku sudah siap untuk mengerjakan ujiannya. Soal demi soal telah aku jawab. Aku memastikan jawabanku berulang kali, bahkan aku mengeja hurufnya satu persatu. Ya, aku khawatir jika ada kesalahan dalam penulisan jawabannya. Jikalau hal tersebut terjadi, maka jawabanku akan tetap disalahkan walaupun jawabanku benar. Hal itu karena tidak ada toleransi bagi sistem komputer. Opsi yang tersedia hanya 1 atau 0 saja. Saat itu, waktu yang diberikan untuk mengerjakan ujian yaitu 2 jam. Sebelum mencapai 1 jam, alhamdulillah aku telah menjawab semua soal ujiannya. Berulang kali aku memastikan jawabanku, khawatir jika ada yang salah. Setelah mulai jenuh karena berulang kali memeriksa jawabannya, aku tinggalkan sejenak untuk melaksanakan sholat. Kebetulan waktu itu sudah memasuki waktu sholat asar. Setelah sholat dan juga bahkan sebelum melaksanakan ujian, aku senantiasa berdoa kepada Allah agar bisa mendapatkan nilai 100. Berdoa agar jawabanku bisa benar semua. Hingga akhirnya aku pun memutuskan untuk mensubmit jawabanku. Aku yakin, insya Allah aku bisa mendapatkan nilai 100. Alhamdulillah, akhirnya jawabanku telah tersimpan dan hasil ujiannya pun langsung dapat diketahui. Tertulis dengan jelas di layar monitor bahwa nilai yang aku dapatkan tidak sesuai dengan yang aku harapkan. Ya, aku tidak mendapatkan nilai 100. Aku hanya mendapatkan nilai 89. Ketika berdoa, aku bahkan memohon agar paling tidak bisa mendapatkan nilai 90 atau di atasnya. Ternyata, hanya selisih 1 angka untuk mendapatkannya. Sontak aku lemas, berusaha memastikan di mana letak kesalahanku. Aku yakin betul bahwa jawabanku telah benar semua karena telah sesuai dengan yang telah aku pelajari. Akan tetapi, kesalahan tetaplah kesalahan. Setelah aku cermati, ternyata jawabanku tidak sesuai dengan petunjuk yang telah diberikan oleh dosenku. Bahkan aku saja tidak membaca petunjuk yang telah diberikan. Begitu percaya dirinya aku hingga langsung menjawab setiap pertanyaannya, tanpa mencermati petunjuk pengerjaan ujiannya terlebih dahulu. Setelah aku cermati petunjuknya, ternyata diperintahkan untuk menuliskan jawabannya dengan huruf kecil. Dari semua jawaban, 5 jawaban diantaranya terdapat huruf kapital. Aku rasa kamu juga akan merasakan perasaan yang tidak karuan. Perasaan sedih, sesal, karena tidak membaca petunjuk yang telah diberikan. Dari kejadian itu, aku sangat sadar bahwa pedoman atau petunjuk itu sangatlah penting. Tidak boleh disepelekan, tidak boleh diabaikan. Untuk apa melakukan sesuatu yang besar, tetapi tidak sesuai dengan yang diperintahkan? Nilai 89 yang aku dapatkan menjadi nilai yang sangat aku syukuri. Hal itu karena jika aku mendapatkan nilai 100, belum tentu aku bisa mendapatkan pelajaran yang sangat penting dan berharga ini. Dan ya, mungkin aku belum bisa berbagi di podcast yang sedang kamu dengarkan ini. Dalam doa, aku juga memohon agar aku diberikan mental berlian, mental yang kaya, mental yang kuat, yang super, sehingga seburuk apapun kondisi yang aku alami, aku tetap menjadi hambanya yang selalu bersyukur. Alhamdulillah, atas izinnya aku bisa mensyukuri dan mengambil hikmah dari kisah yang aku alami ini. Pelajaran yang aku dapatkan merupakan suatu hikmah yang sangat luar biasa besar. Karena dengan itu, aku sadar bahwa pedoman itu sama sekali tidak boleh disepelekan. Demikian pula halnya dengan kehidupan ini. Pedoman hidup yang ada tidak boleh diabaikan atau disepelekan. Apa pedomannya? Ya, Al-Quran.
Terkadang, atau bahkan mungkin seringkali kita mengabaikan pedoman hidup yang telah Allah berikan kepada kita. Misalnya, dalam Al-Quran diperintahkan untuk tidak lalai dalam sholat, tapi karena berbagai macam alasan, kita acap kali masih lalai, padahal kita tahu perintah itu. Aku sangat bersyukur pengalaman ini bisa terjadi dalam hidupku. Aku jadi paham betul betapa pentingnya pedoman itu, apalagi pedoman hidup. Aku berharap dan bertekad agar tidak pernah lagi mengabaikan pedoman, terutama pedoman hidup yang telah Allah dan Rasul-Nya perintahkan. Mengabaikan pedoman ujian saja membuatku gagal, tidak berhasil mencapai apa yang aku harapkan. Terlebih lagi jikalau mengabaikan pedoman hidup Al-Quran dan Sunnah. Bisa-bisa kesengsaraan hidup dapat terjadi, baik di dunia maupun di akhirat. Nauzubillah. Semoga kamu juga bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari pengalaman ini. Kita tidak perlu mengalami pengalaman yang sama untuk mengambil pelajaran. Dari pengalaman orang lain, kita juga bisa mengambil banyak pelajaran. Sekali lagi, jangan pernah mengabaikan petunjuk ya. Terima kasih.